Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS Kimia Farmasi Kualitatif nomor 2, yaitu berdasarkan struktur alkaloid. Soal nomor 1 tadi, jelaskan data-data spektroskopi yang Anda kuasai. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Journal of Pharmaceutical and Science. Judulnya itu adalah Literature Review Metode Analisis Identifikasi Kualitatif dan Kuantitatif Morfin di dalam sampel urin. Jadi, dalam pengecekan heroin, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdapat beberapa metode yang kurang lebih sama seperti morfin. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya itu metode GCMS, yaitu Gas Chromatography Mass Spectrometry. Nah, dia itu merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi suatu senyawa atau kadar obat dengan konsentrasi 1 mikrogram per liter. Nah, GCMS itu merupakan suatu dua metode. Jadi di dalam GCMS itu terdapat dua metode, yaitu pertama GC, yaitu gas kromatografi, yang berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa campuran atau senyawa kompleks seperti urin. Yang kedua itu adalah MS atau mass spectrometry yang berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa yang dianalisis. Jadi dia itu terdapat dua metode atau dua tahap. Jadi GC itu gas kromatografi, itu dia nanti akan memisahkan senyawanya itu berdasarkan gas. Sedangkan MS atau mass spectrometry itu yang akan berperan sebagai spektrumnya nanti. Nah, senyawa atau obat dapat dianalisis dengan metode GCMS, di mana bahan tersebut harus mempunyai sifat mudah menguap atau volatile. Jika suatu bahan atau obat tidak memiliki sifat menguap atau sulit menguap, maka harus diderivatisasi terlebih dahulu. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana aplikasi dari spektroskopi atau uji kuantitatif kualitatif dari GCMS pada heroin tadi. Di sini saya menggunakan jurnal Indonesian Journal of Science and Education dengan judul Gas Chromatography Mass Spectroscopy GCMS Qualitative Analysis for Morphine, Heroin, and Codeine Used in Doping. Di sini saya sudah meng-highlight bagian-bagian yang menurut saya cukup penting untuk dijelaskan, yaitu pertama adalah dalam penggunaan spektroskopi massa sebagai detektor dalam kromatografi gas itu dapat meningkatkan kekhususan dan kepekakan dari hasil analisis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, GCMS itu terdiri dari gas kromatografi sama mass spectrometry. Jadi di sini gas kromatografi itu adalah metode utamanya. Mass spectrometry di sini berperan sebagai detektor dalam kromatografi gas yang dapat meningkatkan kepekaan dari hasil analisis. Lalu di sini dijelaskan bahwa dalam penentuan kondisi optimal GCMS atau determination of optimum condition itu dijalankan selama 2-3 jam sebelumnya sedang diuji untuk optimalisasi untuk menentukan kondisi terbaiknya. Dia itu memiliki parameter resmi sebagai berikut. Tetapi kita langsung saja, yaitu bagian yang berikutnya, yaitu untuk menguji sistem perfluorotributilamin, senyawanya disuntikan pada 190 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Morfin, heroin, dan kodein senyawa dapat dipisahkan dan dideteksi. Hasil akhirnya adalah kromatogram dari masing-masing senyawa yang menunjukkan waktu retensi dan fragmen ionik. Lalu di sini kita langsung ke hasil dan pembahasan. Yaitu dijelaskan bahwa dalam analisis heroin, kodein, dan morfin itu diekstraksi dengan dietil ether dan turunan, yaitu reagen N-metil N-bis trimetilsilil trifluoroasetamida dan N-metil N-bis trifluoroasetamida, yang waktu retensi dan pola kromatogram dari senyawa-senyawa ini sama dengan perbandingan dan basis data pada GCMS instrumen.
Jadi dalam menentukan pola kromatogram yang terjadi, baik itu waktu retensinya maupun spektrumnya, kita itu dapat membandingkannya dengan data standar GCMS. Nah, menurut hasil dari analisis, senyawa pertama yang diproduksi heroin, waktu retensi dari analisis mengungkapkan perbedaan dalam perbandingan standar dan hasil derivatisasi adalah 7,32 dan 8,09. Nah, di sini kita dapat melihat waktu retensi yang dihasilkan. Nah, yang pada gambar yang A atau gambar yang menunjukkan pada gambar A atau waktu menunjukkan waktu retensinya adalah 8,09, itu adalah sampel derivatisasi. Lalu yang kedua itu adalah heroin standar. Jadi kurang lebih dia itu memiliki kurang lebih waktu yang sama, retensi waktu yang sama antara yang standar dengan retensi waktu yang dihasilkan. Lalu pada spektrum masanya itu spektrum massa heroin senyawa dari si urin standar adalah dianalisis dan sampel urin diekstraksi dari derivatisasi menunjukkan sebuah pola fragmentasi yang mirip dengan standar perbandingan dan data dasar pada instrumen GCMS. Hasil analisis pola spektrum massa dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa pada gambar A itu merupakan spektrum massa standar untuk perbandingan senyawa heroin. Di sini terdapat sumber yang kita gunakan. Lalu pada bagian B itu ada spektrum massa kosong dengan heroin. Lalu bagian C sampai D itu ada spektrum massa sampel urin dari ekstraksi dan turunanisasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada spektrum A ini adalah standar yang kita gunakan dalam menentukan spektrum massanya itu. Di sini kita dapat melihat bahwa puncak-puncak utamanya itu terlihat pada MZ 73, 146, 196, 236, 324, dan 429 yang menunjukkan fragmen-fragmen karakteristik dari senyawa heroin. Nah, perbandingan ini dapat kita lihat pada spektrum massa dari Blanco. Blanco itu adalah larutan baku yang ditambahkan dengan si heroin ini. Nah, ini tuh menunjukkan kesamaan antara standar tadi dengan yang larutan Blanco ini, yaitu terlihat puncak-puncak pada MS 73, 146, 196, 236, 287, dan 324, lalu 429. Jadi kurang lebih sama. Lalu pada sampel yang ingin kita cek ini atau pada gambar C dan D itu sama-sama kita cek ya. Yang pada C ini adalah spektrum massa dari sampel urin yang telah diekstraksi dan melalui proses derivatisasi. Nah, di sini itu terdapat beberapa puncak, yaitu adalah 44 dan 163 yang mungkin berasal dari komponen derivatisasi atau kontaminan dari dalam urin. Lalu yang gambar D itu adalah spektrum ini juga berasal dari sampel urin yang diekstraksi dan diderivatisasi. Puncak-puncak utamanya itu MZ-nya adalah 44, 73, dan 163. Jadi di sini tetap ada, tetapi intensitas lebih rendah dibandingkan spektrum lainnya. Jadi puncak tambahan pada MZ lain itu menunjukkan adanya senyawa lain atau efek derivatisasi. Jadi pada sampel yang kita gunakan atau pada bagian C dan D itu kita dapat melihat bahwa dia itu juga memiliki kandungan senyawa heroin, tetapi jumlahnya itu tidak begitu besar seperti pada standar dan larutan Blanco tadi. Lalu dapat kita lihat pula bahwa terdapat puncak-puncak lain yang tidak sama dengan standarnya. Nah, itu terjadi atau dapat terjadi alasannya itu karena mungkin terdapat kontaminan lain atau hasil dari derivatisasi tadi.